Sebenarnya sih senang mobil sejak kecil ya Mas ya. Mobil yang dibeli itu harusnya berbanding lurus dengan kemampuan untuk beli bahan bakar. Orang pasti akan tetap punya mobil yang masih punya mesin paling unik BMW pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kano Talk. Minggu kemarin kita sempat viral itu beberapa berita khususnya untuk ibu kota Jakarta ya, tentang larangan mobil yang umur 10 tahun. Nah, pada kesempatan kali ini terkait dengan berita tersebut, tamu kita termasuk orang yang senang dengan mobil-mobil yang bisa dibilang klasik lah ya, yang lama. Tapi mungkin kita tidak akan membahas tentang aturan tersebut, kita akan lebih ke mobilnya. Ya, bersama kita sekarang sudah ada Mas Arya. Selamat malam Mas Arya. Malam Mas. Ya, kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, ini lagi di rumah ini Mas ya, WFH. Iya Mas, WFH aja ini. Ini kan tadi openingnya kan sampai ini kan termasuk apa ya istilahnya itu ya, pecinta mobil lah. Senang mobil sejak kapan? Sebenarnya sih senang mobil sejak kecil ya Mas ya. Sejak kecil, terus dulu itu ceritanya mulai dari masih kecil banget lah, dari TK SD itu udah minta mobil-mobilan yang yang bisa dijalanin gitu loh Mas, dinaikin terus dipedal gitu kayak sepeda tapi kayak bentuknya mobil gitu. Karena memang dulu itu kayak kagum gitu sama bentuk mobil, terus kalau kita nyetir gitu kayaknya kok nyenengin gitu kalau misalkan kita bisa nyetir mobil gitu, nggak kehujanan gitu, dulu gambarannya gitu sih. Terus mulai tambah umur SMP itu minta dipelajarin mobil. Oh iya. Bisa mobil Akhirnya SMP ini berarti? SMP kelas 2 itu udah belajar, kelas 3 udah lancar. Terus akhirnya dari situ lama-lama hobi nyetir. Jadi SIM-nya nyetok hobinya berarti ya? belum ada SIM malahan. Oh. Belum ada SIM Terus. waktu itu, cuman hobi aja nyetir. Terus kalau misalkan keluar kota gitu udah nyetirin keluarga gitu Sendiri? misalkan. Enggak, belum berani Mas sendiri waktu SMP itu. Oh. Tapi udah berani kalau misalkan sama keluarga gitu nyetirin ke luar kota gitu, sudah berani. Dulu sih rutenya cuma deket-deket aja sih Mas. Solo gitu, Ngawi, Nganjuk gitu. Karena kan kebetulan rumahku Madiun. Yang jalannya Dekat-dekat nggak aja. ekstrim-ekstrim ya? Iya. Terus dari situ tambah umur gitu. SMA itu hobinya itu tambah tambah ini Mas, tambah menjadi-jadi. Sebenarnya hobinya banyak ya. Cuman otomotif ini salah satu hobi yang paling ini sih, paling pengen dari dulu kesampaian gitu. Konsisten dari kecil lah ya? Iya, dari kecil udah paling pengen itu gitu sih. Mobil pertama apa Mas Arya? Yang Mobil punya sendiri pertama, Mas? oh yang punya sendiri. Mobil Ya, pertama itu Honda City tahun 2008. 2008. Bokap termasuk yang senang mobil ini juga nggak? Iya, Mobil jadi klasik? sebenarnya hobi ini tuh diturunin dari papa. Dari kecil itu diajarinnya gini, nggak bakal diajarin mobil kalau belum bisa ngerawat mobil gitu. Oh. Jadi awalnya belajarinnya nyuci dulu Mas. Nyuci dulu, udah bisa nyuci baru diajarin gitu. Jadi kalau papa itu ngajarinnya gitu dulu. Makanya dari kecil sudah biasain gitu, akhirnya kebawa sampai sekarang. Kalau punya punya kendaraan ya harus bisa ngerawat gitu. Oh berarti bisa ya Mas? Misal ya amit-amit sih, misal di tengah jalan mesin mogok gitu, itu sampean bisa benerin? Setidaknya tahu Mas, apa yang jadi masalah gitu. Kalau misalkan kita mogok itu kan, setidaknya kita tahu apa yang jadi masalah, jadi kita
nggak gampang ketipu sama bengkel, Oh, atau kita nggak panik lah intinya. Jadi misalkan kalau mogok, oh ini overheat atau apa gitu, kita mm-mm. setidaknya tahu lah. Karena sebenarnya kita bawa mobil di jalan itu kita harus siap dengan berbagai resiko gitu. Entah Iya. itu ban, entah itu mesin gitu Mm, sih. mm. Jadi setidak-tidaknya sih minimal kalau orang bawa mobil wajib bisa dongkrak sih Mas. Iya, 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 iya. minimalnya, heeh, gitu. Honda Civic 2008. Pernah nyoba brand Honda yang lain? City yang pertama. Pernah nyoba merek lain tapi? Ya sekedar Eh, tahu-tahu kebe- aja gitu. kebetulan sih ini Mas, waktu aku kuliah di Jakarta itu termasuk orang yang beruntung. Jadi senior itu orang yang punya semua rata-rata. Ah, ah. Nah, karena waktu ospek ya namanya ospek ya teknik tahu lah ya. Jadi kita Dari disuruh-suruh apa gitu. jurusan apa Mas? Waktu kuliah jurusan apa? Jurusan IT, Teknik Informatika. Oh, tapi senior senang mobil-mobilan juga ya? Iya, kalau di Jakarta itu kebanyakan hobinya kayak gitu banyak, Mas. Jadinya Oh, aku jadi tambah ke bawah juga waktu itu. iya, iya. Tapi Serius. karena belum bisa kesampaian, ya wis cuman cuman lihat-lihat aja dulu, Ah, sebatas kuliah aja. Karena kebetulan beruntung di disuruh-suruh nyetirin gitu. Ya jadi sopir lah kasarannya. hmm. Cuman beruntungnya kita nyobain, aku nyobain banyak mobil akhirnya dari situ. Mulai dari yang Toyota, Honda, Suzuki, terus BMW pertama kali di Jakarta, terus Mercy juga pernah. Ya hampir-hampir semua jenis mobil sih, tapi ya waktu itu ya mobil anak kuliahan gitu lah Mas, rata-rata. Paling unik dari semua brand tadi itu, secara experience menurut sampean apa? Paling unik BMW pertama kali karena Kenapa tuh? pertama kali megang BMW karena kan mobil Eropa beda ya Mas sama mobil Jepang. Contohnya aja yang paling gampang itu kalau kita send rating mau belok itu loh Mas. Hmm? Itu kalau mobil Jepang kan ada di kanan Mas. Nah Oh kalau ininya iya. mm-mm, panelnya ada di kanan, sticknya itu. Kalau mobil Ah. Eropa ada di kiri, ada di kiri. Oh, semua ya sampai sekarang pun ya di BMW Ya, dan itu. ya di Oh, BMW, Mercy itu rata-rata gitu. Terus waktu itu nyoba mau send gitu kan. Kebetulan itu cuma disuruh pindah sih Mas, cuma disuruh pindah parkiran aja, cuman parkirannya itu pindah ke kosan dari kampus gitu. Lah mau ah. send kepencetnya yang wiper kebalik karena itu Oh, tadi. Terus buka kacanya, kacanya itu nggak ada di sebelah pintunya itu nggak ada, di door trim itu nggak ada, tapi di tengah Mas, di konsol tengahnya itu. Jadi mirror-mirror semua di situ. Ya karena masih pertama ya itu paling unik sih. Kalau yang lain-lain sih mobil hampir sama semua sama sih aja Mas. ya. Hmm. Manual, matic atau ini sama aja. Oh itu iya manual matic itu nggak ngaruh. Pertama kali bisa itu apa? Mobil manual apa yang matic? Kalau pertama kali manual Mas. Oh, Terus matic itu setelah kalau nggak salah itu SMA itu kebetulan tante eh, punya mobil matic terus ya wis iseng aja belajar gitu. hmm. Kalau Nah, udah bisa manual lebih gampang sih matic. oh iya iya. Penguasaannya Iya, itu ya. Kalau matic kan iya. lebih dimanjakan lah ya. Iya, soalnya kan sebenarnya kalau kita belajar mobil itu bukan cuman bisa jalaninnya aja, Mas. Tapi gimana kita feelingnya untuk dapetin bodi mobil itu seberapa, Hmm, gedenya mobil, depannya sampai seberapa, belakangnya sampai seberapa, sampingnya selebar apa gitu. Itu iya penting iya. karena tiap mobil beda-beda gitu. Nah, ini Mas, ini yang sering kejadian sih dengan Mm-mm. orang-orang yang pecinta mobil-mobil klasik ini. Itu biasanya untuk ya mungkin mengatasnamakan merawat sama modif-modif itu biasanya kan Mm-mm. butuh biaya tuh. Kalau Ya, yang Mas Arya ini termasuk orang yang senang make up mobilnya nggak sih? gimana Mas? Seneng apa? Itu apa namanya di mobilnya di make up itulah pokoknya dibagus-bagusin di ini yang Oh, sekarang ini iya.
Kalau aku sih seneng ya Mas, modif. Cuman modifnya itu bukan modif yang kelihatan ekstrim gitu. Maksudnya ekstrim Hmm, itu sampai berubah pintunya iya, jadi iya. naik atau dikasih apalah itu. Kalau aku modifnya lebih ke bikin kalau kita pakai itu lebih proper aja sih. Contohnya apa itu yang dirubah, yang dimodif? Ah, contohnya kalau kayak yang mobilku yang lama, yang Honda City tadi, Hmm? itu rubah di kaki-kaki. Di shock Oh, breakernya itu tak rubah biar lebih enak di jalan. Jadi eh, kaitannya sama handling sih Mas. Kalau kita belok atau manuver di jalan, di tol gitu hmm. terutama, biar lebih stabil gitu. Skoknya agak dibikin agak keras dikit gitu biar nggak mentul gitu. Terus dari segi kaki-kaki juga pelek sama ban ganti biar lebih enak di jalan karena sebenarnya standar sih cukup Mas, cuman biar lebih proper itu menurutku ya ini Hmm. preferensi pribadi, kalau di jalan lebih napak itu di jalan itu lebih enak. Napak itu dalam artian tapaknya ban itu lebih lebar gitu loh Mas. Oh, bedanya apa sama yang nggak lebar itu? Kerasanya kayak Kalau gimana untuk yang awam? gini, kenapa kok pelekku tak ganti sama bannya? Kaitannya sama kestabilan mobil, Mas. Kalau kita belok atau pas nikung kecepatan tinggi gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai ban standar itu biasanya mobil-mobil rata-rata itu bannya tebel-tebel, Mas. Tebel dan Hmm. kurang lebar. Lebarnya kurang Hmm. kurang Oh, lebar iya, iya. gitu. Nah, itu kalau nikung itu ketika ditikungan bannya itu bakalan ngelipet, Mas, tanpa disadari. Oh, oh. Kalau di kecepatan. Makanya kita kadang ngerasa limbung gitu. Hmm. Mm-mm. Oh, yang gitu Nah, ya. makanya bannya tak ganti yang lebih proper sama peleknya juga tak gedein dikit biar gede secara lingkaran juga gede lebarnya juga. Jadi di jalan itu lebih napak gitu, Mas. Tapi nggak ngerubah bentuk ya. Maksudnya jadi lebih ceper apa enggak ya? Oh, enggak. Kalau yang Honda City itu aku nggak ngerubah ketinggiannya sih Mas, gitu. Jadi tetap aman kalau dipakai di jalan gitu, mau dipakai yang sampai jalannya mentul sekalipun nggak akan kesrot. Nggak kenain ya. Mm-mm. Itu untuk kos sejak beli Honda City itu sampai sekarang kira-kira udah habis berapa? Selain biaya perawatan ya, yang bulanan. Ini ngomongin mobil yang lama tadi ya Mas ya, Iya. sampai sampai Bentar, tak jual mobilnya ada kan. berapa, Mas? Mobilnya udah laku Mas yang itu. Oh, oh sekarang udah diganti. Ya, udah ganti sekarang. Hmm. Nah itu yang mobil lama itu habis berapa kosnya itu untuk Nah, ganti-ganti tadi itu itu? sampai tak jual itu kosnya mungkin kalau dihitung dari beli ya Mas ya, sama maintenance segala macam mungkin sekitar 40-50 jutaan lah. Beli pertama berapa? Belinya pertama itu 114 juta kalau nggak salah. Oh, hampir 104. sepertiganya ya untuk modifnya ya. Itu termasuk sama ini ya Mas, perawatan maksudnya eh, perawatan rutin, servis Hmm. ganti oli dan lain-lain itu sekitar segitu sampai dari mulai punya sampai tak jual itu sekitar segitu. Dan itu 2016 sampai 2020, 4 tahun lah segitu. Oh, 4 tahun. Dan itu juga include sama ini Mas, include sama yang modifku tadi. Jadi hitungannya Hmm. masih ini sih, masih murah sih. Ya terjangkau lah, maksudnya segitu tahun kita make perawatan yang dibayar Iya. segitu gitu. Untuk biaya rutin itu normalnya gimana sih untuk mobil? Kalau motor kan ya bulanan ya, 1 bulan mungkin ya dengan biasanya kan ngitungnya kilometer sama udah berapa hari gitu kan. Nah kalau Iya. mobil paling best practice-nya gimana itu? Bulanan juga atau gimana? Kalau mobil gini Mas, ini menurut pengalaman aja sih. Jadi Hmm. kalau mobil itu sebenarnya perawatannya ya oli, oli. Nah itu setiap kilometer, kalau aku preferensiku sendiri ya,
itu lebih baik 5.000 kilometer diganti. Setiap 5.000 kilometer ya? Ya, Hmm. atau antara 5.000 kilometer atau 6 bulan. Yang mana yang lebih 6 cepat? bulan ya? 6 bulan. Oh, mana yang Karena duluan ya? oli, ya, oli itu ada kadar ininya Mas, penguapan sama pembekuannya. Jadi Hmm. kalau kalau dia udah dipakai lama gitu dia akan jadi hitam kayak kayak lumpur gitu. Kalau Dan kelamaan servisnya dia itu akan pun, kayak lumpur. dan servisnya itu servis ini ya? Servis semua ya? Apa cukup ganti oli aja? Kalau 5.000 kilometer itu cukup Oh. ganti oli aja Mas. Tapi nanti kalau sudah 10.000 kilometer ada baiknya, atau setahun ya, setahun atau Hmm. 10.000 kilometer gitu, ada baiknya di tune up. Oh, tune up ya? Mm. Iya, Ya, iya, tune iya. up itu ngebersihin ruang bakar Mas. Oh, iya, iya. Sip, sip. Jadi kita bersihin ruang bakarnya sekalian biar mobilnya jalannya enak. Kalau enak, tarikannya enak. Kalau tarikannya enak, otomatis dia irit gitu. Dan emisi gas buangnya lebih bagus. Nah, itu ngomong-ngomong emisi, itu apa yang di ini sih, Mas? Yang aku kurang paham sih, yang emisi itu. Ya, Emisi itu bisa diukur sendiri nggak sih? Atau harus ke mana? Ke eh, Samsat ya? kalau emisi itu ada tempatnya dan ada alatnya, Mas. Nggak bisa kita ngukur sendiri. Jadi kalau setauku uji emisi itu nanti ada alatnya dimasukkan ke knalpot gitu. Terus Hmm. nanti keluar ada angka-angka tertentu yang itu Hmm. Hmm. kadar CO2-nya yang dibuang gitu loh Mas. Iya, Karbonnya ada yang standar dibuang. standar tiap daerah ya, Ya batasnya. betul. Heeh. Oh, itu kalau secara aturan harusnya tiap tahun atau apa itu uji emisi itu? Kalau uji emisi itu awalnya kan ada di ini Mas. Awalnya ya itu adanya di mobil-mobil niaga gitu loh Mas. Yang kayak box, Oh, truk pick dan up. lain-lain. Ya, itu kan ada istilahnya kir. Oh, oke. Nah, kir itu pasti ada uji emisinya. Nah, awalnya dari situ. Terus sekarang diperluas jadi ke mobil pribadi. Oh, Jadi sebenarnya sudah ada dari dulu uji emisi itu diperuntukkan untuk apa namanya kendaraan niaga gitu. kenapa hanya niaga gitu ya? Apa karena Karena kan fungsionalnya atau ya kebanyakan kan kalau kendaraan niaga itu kendaraan operasional yang tiap hari jalan kan Mas. karena operasionalnya itu berarti ya? Terus jalannya juga nggak dekat, kayak truk-truk gitu kan kadang dari Tuban ke Jakarta, Surabaya Mhm. Jakarta gitu PP. Oh iya Pasti sih. otomatis kan kilometer juga bengkak. Nah itu kalau misalkan Hmm. nggak diperhatiin kan, apalagi kalau mesinnya solar Mas, itu butuh perhatian khusus gitu. Oh, ngaruh ya bahan bakarnya itu. Ngaruh, ngaruh. Bahan Kalau bakar ngaruh. misalnya diurut, yang paling beresiko itu apa? Solar, diesel, bensin atau gimana? Sebenarnya kalau untuk resiko sih sama Mas. Hmm. Cuman yang paling gampang kena apa? Kesaring kena kena uji emisi itu biasanya mobil-mobil diesel sih. Oh, populasi, polusinya itu ya, yang Iya, karena mobil diesel itu kan kadang kalau nggak dirawat itu pembuangannya itu sampai hitam gitu Mas, kayak bikin awan gitu kan. oh, Mungkin jadi kena pernah polusi. ketemu kayak truk atau bis yang udah tua, kalau Oh misalkan iya, dia narik gitu keluar kayak awan hitam gitu. Kopaja tuh biasanya. Iya, di Jakarta banyak sih gitu. Nah, Nah, makanya kebijakan kemarin agak bingungin kalau misalkan jadi digituin semua bis-bis itu gimana ceritanya iya, iya, harusnya di berlaku Jakarta juga itu. untuk bis kan, bahkan Iya, pasti. utamanya untuk itu. Itu Nggak kalau nggak cuman salah bis. proyeksinya 2025 tadi mas, Iya, kalau betul. baca beritanya. Tapi banyak yang nolak sih, Mas. Apalagi yang mobil pribadi ya. Iya, mobil pribadi. Karena kan ya gimana ya, Mas? Kadang-kadang kan orang beli mobil yang umurnya udah di atas 10 Hmm, tahun itu kan tergantung ekonominya kan ya, Mas. iya betul. Gantung ekonomi bisa jadi juga dia beli
apa ya, istilahnya beli kenangannya dia lah. Mungkin pada zaman itu Iya dia betul. pengen beli tapi belum Iya. bisa beli. Terus ketika dia punya uang sekarang baru bisa beli gitu. Ah, iya Ya kenangan. itu. Jadi dia bisa jadi kayak gitu gitu. Dan belum tentu juga mobil yang di atas 10 tahun itu emisinya lebih jelek daripada mobil-mobil baru loh Mas. Berani jamin aku. Apalagi kalau nggak dirawat ya. Iya. Sekarang contohnya kayak Grab yang mobil-mobil baru kan rata-rata Grab Grab Car atau ya pokoknya taksi online lah. Taksi online itu. Rata-rata kan banyak mobil baru gitu. Mhm. Itu belum tentu mobilnya dirawat, Mas. Ya ada yang ngerawat, pasti banyak juga yang nggak dirawat gitu. Iya Sedangkan dia nekan sudah jalan kosnya kan. jauh. Iya, nekan kos gitu-gitu. Karena kan kadang terhalang sama kos itu tadi. Kos maintenance itu tadi loh. Berarti Akhirnya jadi ini. aslinya cukup uji emisi itu aja ya, nggak perlu ada larangan 10 tahun itu ya. Terlalu Ya, bakal kontroversi banget. karena sebenarnya setelah diuji emisi, misalkan dia emisinya nggak memenuhi untuk jalan ya, itu bisa dibenerin, Mas. Gitu. Oh Bisa bisa dibenerin diakalin. di bengkel. Bisa, oh, bukan diakalin, tapi dibenerin. Dia langsung dibersihin gitu ya, terus diuji lagi. Iya, istilahnya kalau di bengkel itu ada namanya gurah mesin, Mas. Ya, tune up itu tadi. Jadi Hmm. dibersihin semua ruang bakar, terus dibikin kerja mesin itu lebih efisien gitu. Jadi Hmm. pembuangannya pun nanti bisa lebih bagus. Hmm. Hmm. Nah, ini kan tadi ngomong tentang mobil baru juga nih. Kemarin kan sampai itu nggak sempat dengar Desa Miliarder di Tuban. Oh ya, Nah, udah itu viral salah banget. satu yang sangat viral itu kan banyak beli mobil baru ya. Nah, Hmm, itu kalau nggak salah mobil-mobil dengan kelas-kelas tertentu itu kan berarti bahan bakarnya pun harus yang beda kan, nggak kalau iya. misalnya apa misalnya Fortuner gitu ya bisa terus isinya premium kan, itu ngaruh nggak sih bahan bakar dengan kelas mobil itu? Pasti ngaruh, Mas. Jadi sebenarnya mobil yang dibeli itu harusnya berbanding lurus dengan kemampuan untuk beli apa bahan bakarnya. Iya sama ketersediaan itunya juga kan kayak misalnya Iya, takutnya di desa itu belum ada pom bensin kan. ya. Kebetulan aku barusan nonton juga videonya itu diliput Ah, sama Ridwan Hanif ya. Itu ah, mereka itu datengin orang yang bisa masang BRQ. Jadi kayak semacam alat biar kalau misalkan dia pakai apa namanya? Pakai bahan bakar yang kualitasnya lebih rendah daripada yang harusnya dipakai, itu nggak hmm. masalah di mesinnya. Oh itu fungsi apa itu namanya tadi BRQ? BRQ, ya. Fungsinya apa? Buat ngecek aja atau biar nggak masalah kalau misalnya dia di bawah standar? Fungsi Jadi utamanya apa? BRQ itu fungsi utamanya katalisator, Mas. Jadi dia ngolah bensin, bahan bakar yang masuk ke mesin itu sebelumnya disaring dulu sama dia, dicampur sama katalisnya dia, gitu istilahnya. Oh, Jadi kayak ada semacam alat untuk nyaring sebelum masuk ke mesin gitu istilahnya. mhm. Jadi bensinnya rendah pun dia mesinnya nggak akan kerja yang ngoyo gitu. Oh, jadi misalnya Fortuner terus diisi premium lewat katalis itu Iya, akan bisa. mengurangi resiko untuk rusak mesin ya. Iya, mengurangi resiko ambrol gitu. Berarti itu Ada alatnya namanya BRQ. Udah terkenal sih itu. lo itu pabrikan resmi ya? Atau gimana tuh? BRQ itu. Bukan itu aftermarket parts, Mas. Jadi dia orang Indonesia itu datengin. Sebenarnya alatnya dari luar, dari Jerman kalau nggak salah. Fungsi utama mungkin awal mula diciptakan BRQ itu untuk apa sih? Kok kayak sekarang itu kayak disalahgunakan? Jadi bukan disalahgunakan sih Mas. Apa Hmm. untuk memfasilitasi sebenarnya ya kualitas kualitas bahan bakar yang di Indonesia itu masih belum
kurang bagus lah, istilahnya belum sampai yang Tokannya itu. paling maksimal, ya belum Ah, sampai yang paling maksimal lah untuk keawetan oh iya sih, betul mesin betul. gitu. Hmm, Nah, di Indonesia ini kan cuacanya ekstrim Mas, maksudnya panas banget. iya. Pernah kejadian kayak Lamborghini-nya Raffi Ahmad kebakar Oh itu. iya iya, pernah dengar. Itu. Nah, dengan kondisi ekstrim itu kan mesin itu kerjanya makin berat Mas. Kalau kita Oh, iya. nggak pakai bahan bakar yang semestinya, itu tambah nggak karu-karuan kerja mesinnya. Hmm, Jadi itu kan bahan bakar itu dipakai untuk ngebakar biar ada ledakan dari piston itu loh Mas. ah, Nah itu kalau misalkan itu bahan bakarnya kurang bagus, dia nggak akan maksimal kerjanya piston itu. Jadinya efeknya ke mesin itu jadi lebih berat gitu. Nah, BRQ itu solusi lah untuk sebagian orang yang misalkan kepepet di daerah-daerah kayak Tuban kan nggak banyak Mas pom bensin iya, pom bensinnya, ini ya. betul betul. Kalau Itu nggak itu salah yang itu saya nggak pernah banyak dengar. itu. Nah itu mereka itu untungnya ada yang tahu, jadi didatengin sekalian gitu. Orang dari Jakarta datang ke Tuban. Kalau bahas ke Oh, yang balik lagi ke desa miliarder tadi, mereka kan banyak yang paling banyak itu Fortuner Pajero yang notabene mereka semua pakai diesel kan. Nah, iya. diesel Common Rail seri yang baru ini kan mintanya Dex, Pertamina Oh, Dex. Heeh. Bensin solar yang paling tinggi lah istilahnya. Nah, di sana hmm, kan belum tentu ada Mas gitu. Solar iya, solar biosolar aja kadang-kadang susah di sana kan karena banyak kendaraan ini Pantura kan iya. kalah sama mereka. Kalaupun Itu. ada itu ya berapa pom aja yang nyediain. Iya, iya. Nah, betul sih. Nah, ini Mas, sampean ngikutin itu enggak sih? Ada terkait mobil juga. Mobil masa depan yang digadang-gadang mobil masa depan. Ya, Oke. biasa pemainnya sekarang kan si Tesla itu ya. Nah, Ya, itu sehubungan dengan pecinta mobil ya. Itu salah satu yang sering digadang-gadang itu bahwasanya masa depan itu nanti mobil yang akan tren itu adalah autonomous. Jadi mungkin tanpa awak yang nyetir itu mesin lah ya. Bahkan bahkan yang kapan hari kita baca itu di beritanya si si Teslanya sendiri itu servisnya itu udah kayak cloud computing Mas. Jadi add-on. Misal aku beli Tesla nih, kamu mau pakai servis yang bisa parkir sendiri, itu add-on, harus berlangganan. Nah, ya, itu ya. keren banget. Ya, intinya memang dia ada fasilitas untuk uh, disupir sendiri. Jadi bayangannya itu ke depan itu nanti kita semua itu udah di belakang supir aja semua. Jadi yang nyetir itu nanti ya mesinnya itu. Nah, kira-kira kalau misalnya udah masuk pada masa itu, pecinta mobil kayak gini itu masih ada nggak sih? Kalau menurutku sih bakalan masih ada sih, Mas. Jadi istilahnya pecinta mobil itu kan petrolhead ya. Ah, Petrolhead itu suka mobil itu berbagai macam jenis gitu. Maksudnya berbagai macam jenis itu dia selalu pengen update gitu dengan teknologi yang ada gitu. ah, Apapun teknologinya. Kalau ya sekarang kan kita sampai di masanya mobil listrik ya. iya. Mobil listrik ini lagi rame. Awalnya dari Tesla, tapi Tesla kemahalan, Hyundai ngeluarin di Indonesia sekarang. Rame udah pada bisa beli, pasang chargernya di rumah, terus ngitung habisnya berapa. Jadi nggak akan ada habisnya Mas sebenarnya. Masalah kayak gini mau meskipun ada autonomous atau apa, sebenarnya autonomous itu juga sekarang udah ada di mobil-mobil sekarang gitu. BMW sama Mercy yang baru itu bisa Oh, parkir udah ya? sendiri, udah bisa ada parkir Hmm. sendiri. Terus di Pajero yang seri tertinggi, yang sebelum seri yang paling baru sekarang itu bahkan udah bisa cruise control itu fitur untuk kalau kita misalkan di jalan tol, itu tinggal Hmm. pencet aja kita nggak usah nginjek gas, itu kita bisa atur kecepatan dari tombol di setir mas. Jadi mobilnya jalan sendiri, itu sudah ada. Itu Tapi nyetirnya tetap kita.
Ya, nyetirnya tetap kita, tapi Oh, kecepatan diatur dari tangan itu. Nah, awalnya dari situ sih. Nah, bahkan yang oh, Pajero yang sebelum yang baru itu udah punya fitur kalau misalkan depan ngerem, mobilnya otomatis ngerem juga udah bisa. Nah, oh, sensor ya, sensor iya depannya ya. sensor. Apalagi mobil-mobil yang canggih kayak Mercy Ah, G-Class itu yang Jeepnya Mercy itu yang gede, hmm, SUV. Terus BMW itu yang gede juga udah ada sih fiturnya X5 kalau nggak salah. ah, Terus Honda juga keluarin itu Accord pakai Honda Sensing. Jadi dia bisa ngedeteksi kalau misalkan depan itu mau ada kecelakaan atau ngerem dadak dia bisa ngerem sendiri gitu. Terus hmm. eh, total nyetir sendiri itu kalau seingatku juga udah ada sih sekarang Mercy atau BMW gitu. Nah, untuk kedepannya mau mau ada mobil sampai terbang lah apalah, Hmm, hmm, tetap hmm. orang-orang yang senang otomotif bakalan tetap ada sih Mas. Dan yang nggak bakalan hilang juga itu mobil dengan mesin yang kayak sekarang. Maksudnya mesin yang benar-benar ada gitu, bukan baterai kayak Iya, mobil listrik gitu. Karena feelingnya beda mas, feelingnya beda. Kita dengerin suara mesin sama kalau kalau mobil listrik kan nggak ada suaranya sama sekali mas. hmm. Nah Nah, itu itu pasti itu yang beda. terus. Nah itu orang-orang pasti akan tetap punya mobil yang masih punya mesin gitu, bukan baterai gitu. Itu kan sama aja ini, Mas. Dulu itu sebelum ada mobil, orang transportasinya kuda. Ya, Kemudian ya memang udah ada mobil-mobil pribadi ya, tapi si siapa itu Henry Ford ya, yang ya. mengindustrikan pertama mobil kan. Sehingga ya orang yang biasanya transportasi kuda mau nggak mau ya akhirnya pindah ke mobil dan sekarang mobil masif. Nah, kita nggak tahu nih besok ini apakah masih ada pecinta mobil yang mesin, benar-benar mesin seperti sekarang. Apakah kalau misalnya besok ya masa depan mobilnya modelan seperti yang Tesla dan sebagainya, kita nggak tahu juga ini akan tetap ada Pasti nggak masih komunitas ada itu. sih. Pasti Oh masih iya, ada. Bahkan yang mau melestarikan itu pasti masih ada sih. Contohnya kayak sekarang masih banyak orang yang melestarikan mobil-mobil tahun 70-an, iya klasik. 80-an gitu. Jadi mobil-mobil yang itu tuh nggak bisa dibeli pada waktu itu. Sekarang Hmm. bisa dibeli, dilestarikan Oh karena iya, ada iya, nilai historinya gitu. iya, iya. Karena ada nilai historinya. Kadang-kadang kan seseorang tuh waktu dia kecil itu dia sudah pengen, oh aku Hmm. pengennya mobil itu gitu, keren gitu pada zamannya mungkin lihat di TV atau di mana. Pada waktu itu dia belum bisa beli karena mungkin harganya masih selangit. Hmm. Ketika dia sudah punya ekonomi yang baik, dia kan pasti pengen tuh kadang-kadang yang beneran suka mobil ya, Hmm. pasti pengen diwujudin. Misal bahkan ada yang eh, dibeli itu cuman rangkanya aja mas. Terus dirakit sendiri? Apa Jadi cuma dipajang? nah, beli rangkanya aja, dihidupin lagi, mesinnya dibeliin yang baru, dipasang semua, Oh, jadi direstorasi total gitu. hmm, Masih ada sekarang, apalagi nanti kalau misalkan udah keluar ini teknologi-teknologi pasti tetap ada menurutku karena iya, ya itu film tadi. mimpi lah ya istilahnya. Iya, namanya hobi kan kita nggak cuman kalau memang beneran hobi dan dia Ah, passion di situ ya Mas ya, itu pasti pasti ini sih nempel sih di hmm, hatinya dia hmm. gitu. Nah, kebetulan juga aku nempel di situ karena memang dulu kecil belum bisa, nah sekarang baru bisa jalanin hobi itu gitu loh Mas. Tapi Ah, ya masih masih ini masih yang biasa-biasa bukan yang kayak gimana-gimana kayak YouTuber eh, ganti-ganti modif apalah segala macam enggak. Yang penting setidaknya hobinya itu disalurkan kayak aku pulang ke rumah gitu nyetir kan pulang ke rumah di Madiun maksudnya ngetir jarak jauh gitu kadang pulang ngajak ngajak jalan orang tua gitu jalan-jalan itu dari nyetir itu aja udah seneng mas gitu hmm. terus main ke bengkel itu juga salah satu ini sih
main ke bengkel gitu. Benerin mobil itu ya itu tadi karena udah hobi. Kalau sebagian orang main ke bengkel itu bosen, capek. Tapi Nah, kalau aku seneng aja karena apa namanya ya itu tadi hobi balik lagi. Selain hobi juga tambah ngerti gitu Mas. Maksudnya apa yang ada di mobil kita sendiri itu jadi ngerti hmm, gitu. siap, siap. Ya, kayaknya udah lama juga ya kita ngobrol ya. Iya, nggak kerasa Menarik ini. sekali ya. 30 Iya. menit jadi lebih nih. Mas Iya. Arya, saya Ya, kayaknya cukup untuk obrolan kali ini, biar nggak terlalu mengganggu waktunya Mas Arya juga di rumah. iya, Terima kasih Mas santai. Arya untuk Iya, makasih kesempatannya. sama-sama. Ya, demikian obrolan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.